Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya berdoa memohon karunia Roh Kudus turun atas kita dan memenuhi diri dan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas perutusan untuk mewartakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan Yesus itu penuh dengan tantangan. Tugas ini pun penuh dengan godaan. Tugas pewartaan ini penuh dengan hambatan. Yesus sungguh menyadari itu, sehingga sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya sendiri di dunia ini, Yesus berdoa untuk mereka agar tugas pewartaan Injil itu boleh berlanjut. Bukan hanya berhenti pada diri Tuhan Yesus saja, tetapi tetap berlanjut. Maka untuk mengantisipasi segala yang tidak dikehendaki terjadi pada murid-muridnya, Yesus berdoa meminta kepada Allah agar Allah tetap melindungi dan memelihara murid-murid Yesus yang dengan tulus dan ikhlas mewartakan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus berdoa untuk murid-murid Yesus. Ia berdoa karena seperti yang tadi saya katakan, pewartaan Injil itu suatu tugas yang sungguh-sungguh berat, karena selalu berhadapan dengan lawan dari pewartaan Injil. Yang jahat itu selalu menghalanginya. Yang jahat itu juga selalu menggodanya. Yang jahat itu pun selalu menghalanginya. Tantangan itu pertama-tama selalu datang dari si pewarta itu sendiri. Benar bahwa pewartaan Injil itu pekerjaan yang membosankan, itu benar. Pewartaan Injil itu pekerjaan yang tidak disukai oleh semua orang. Bahkan
suatu pekerjaan yang dibenci oleh kebanyakan orang. Pasti juga orang akan cerita di rumah. Aduh, Pastor Yuven ini kalau dia khotbah mewartakan Injil, itu suaranya tak kandas-kandas. Ya pastilah, memang itu suatu pekerjaan yang memang dibenci oleh sebagian banyak orang. Itu datang dari dalam diri si pewarta itu sendiri. Kadang tantangan dan godaan itu datang dari luar. Yaitu ketika mau jadi calon pewarta Injil, itu saja banyak godaan, banyak tantangan yang dihadapinya. Belum lagi sudah menjadi pewarta Injil. Ada juga datang dari alam sekitarnya, membuat orang itu, pewarta itu, tidak bisa buat apa-apa karena masalah kesehatan. Saudara jahat melemahkan tubuhnya sehingga dia tidak bisa mewartakannya. Tantangan selalu datang dalam tugas pewartaan Injil kepada segala bangsa. Jadi mewartakan Injil itu suatu tugas yang sungguh-sungguh berat. Banyak orang lihat hanya bicara saja kok, gampang. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tugas pewartaan itu sungguh berat. Maka murid Yesus Kristus yang sudah dilengkapi dengan pelbagai ajaran Tuhan Yesus sendiri, yang sudah dilengkapi dengan berbagai teladan hidup Tuhan Yesus, mereka merasa 11 orang itu rasanya kurang, rasa-rasanya tidak lengkap. Maka mereka berkumpul untuk memilih seseorang dari ke-12 murid itu yang kursinya kosong, yang ditinggalkan oleh Yudas. Akhirnya mereka memilih Matias. Maka lengkaplah untuk tugas pewartaan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus yang naik ke surga itu, sebelum naik ke surga, ia telah berdoa kepada kita.
agar Allah tetap memelihara dan melindungi kita, terutama dalam tugas pewartaan kita. Tuhan Yesus telah berdoa kepada Allah agar Allah tetap melindungi kita dalam karya pelayanan kasih kita kepada orang lain. Tuhan Yesus telah berdoa untuk kita. Maka janganlah pernah mengatakan kepada diri sendiri bahwa aduh, saya biasanya terjadi gempa bumi kalau saya berdiri di mimbar untuk baca Alkitab, baca bacaan pertama atau bacaan kedua. Jadi saya tidak bisa. Layaklah kalau engkau tidak dipermandikan, tidak dibaptis, engkau boleh mengatakan itu. Tapi engkau yang sudah dibaptis sangat-sangat tidak layak untuk mengatakan, aduh saya tidak bisa berdiri di depan untuk membacakan bacaan pertama atau bacaan kedua pada hari Minggu atau hari raya dalam gereja. Kalau engkau mengatakan demikian, engkau gagal menjadi murid Kristus. Sebaiknya dari awal tidak boleh dibaptis. Selain membacakan bacaan pertama, kedua pada hari Minggu di mimbar ini, kebanyakan umat juga nanti di gereja baru kita menyanyi itu, tidak perlu latihan. Ingat bahwa lagu-lagu yang kamu bawakan dalam sebuah perayaan Ekaristi itu adalah 2 kali pewartaan Injil kepada semua orang yang ada dalam gereja. Maka perlulah persiapan. Itu tugas pewartaan yang kepada kita diberikan. Sama seperti kalau sebelah ini, Kompas ini umatnya terlalu banyak, tapi lagu pembukaan Kyrie Gloria itu hanya 3 orang saja. Perlulah persiapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah capek-capek berdoa untuk kita, untuk pelayanan pewartaan Injil ini. Tapi kita yang mengaku diri bahwa saya adalah murid Kristus, jika kita mengabaikan dan meninggalkan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, tahu saja bahwa kita masuk dalam golongan Yudas. Yudas yang telah gagal menjadi murid Yesus Kristus. Bukan mengkhianati Yesus dalam hal ini
adalah Yudas gagal menjadi murid Kristus Yesus karena tujuan hidupnya sendiri. Ia tidak mengambil bagian dalam pewartaan Injil karena ia telah lebih dahulu gagal menjadi murid Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tugas pewartaan Injil itu suatu tugas yang sungguh-sungguh berat. Maka itu saat-saat ini kita sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita berada dalam suasana permohonan karunia Roh Kudus. Sama seperti murid-murid Yesus, mereka berkumpul, berdoa, menantikan janji Tuhan Yesus, yaitu karunia Roh Kudus yang dicurahkan atas mereka oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus itu. Maka marilah kita juga berdoa bersama para murid Yesus untuk memohon Roh Kudus, Roh Allah yang hidup turun atas kita dan memenuhi hati pikiran kita. Karena Roh Allah itulah yang memungkinkan kita untuk mewartakan Injil Tuhan. Roh Allah itu pula yang memampukan kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Allah itu juga membawa kita kepada karya pelayanan kasih kita kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pelayanan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya berdoa memohon karunia Roh Kudus turun atas kita dan memenuhi diri dan hidup kita demi tugas pewartaan Injil dan tugas pelayanan kasih kita kepada sesama yang lain. Semoga demikian.